Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri-santri solihah, berjumpa lagi dengan saya Renita Rizky Amelia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, walaupun sedang dalam pandemi corona saat ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, di sini Ibu memiliki referensi buku Bahasa Indonesia untuk kita pakai di pembelajaran Bahasa Indonesia selama 1 tahun ke depan. Ini ada buku pena dan ada buku Bahasa Indonesia yang bercover biru. Untuk buku penanya, Ibu kira kalian sudah memilikinya ya. Jangan lupa di buku pena ini kalian baca materinya dan juga kerjakan soal-soalnya. Bisa dikerjakan di buku menggunakan pensil ya. Nah, untuk buku Bahasa Indonesia yang bercover biru ini nanti Ibu akan kirim filenya via WA. Jadi anak-anak bisa belajar lewat HP. Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Minggu lalu kita telah belajar tentang cerita fantasi. Ada yang masih ingat apa itu cerita fantasi? Yaitu cerita yang berisi tentang khayalan atau imajinasi penulis. Misalnya kemarin Doraemon yang memiliki kantong ajaib dan memiliki pintu kemana saja. Nah, sedangkan di sini kan di kehidupan nyata kan tidak ada ya hal seperti itu. Berikutnya, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu KD 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi dan KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita fantasi, kemudian kita akan menelaah unsur teks cerita fantasi dan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yang berdasarkan kesesuaian dalam dunia nyata. Nah, berdasarkan kesesuaian dalam dunia nyata ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Untuk cerita fantasi total yaitu cerita fantasi yang isinya atau yang semua yang terjadi pada cerita ini tidak terjadi dalam dunia nyata, jadi berisi fantasi total atau khayalan total seperti itu. Sedangkan cerita fantasi irisan ini cerita yang di dalamnya itu baik nama, tempat maupun peristiwanya ada di dalam dunia nyata, jadi tidak sepenuhnya khayalan semua, tapi juga ditemukan di dunia nyata seperti itu. Jenis yang kedua berdasarkan latar cerita. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Nah, yang dimaksud dengan latar lintas waktu ini menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Ya, misalnya latar masa kini dengan latar masa zaman prasejarah, atau latar masa kini dengan latar masa 4 tahun yang akan datang, atau futuristik ya. Futuristik itu masa depan seperti itu. Nah, sedangkan latar waktu sezaman itu latar waktu yang digunakan pada satu masa. Contohnya cerita fantasi yang hanya menceritakan masa kini saja, tidak ada menceritakan masa depan atau masa lampau seperti itu ya. Kemudian minggu lalu anak-anak masih ingat kita belajar tentang unsur-unsur cerita fantasi. Ada apa saja? Tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Anak-anak, di sini Ibu memiliki 2 teks. Yang pertama, teks yang berjudul Curug Cipendok. Bisa kita baca dalam hati. Nah, teks Curug Cipendok ini menceritakan tentang destinasi Curug Cipendok ya, di mana letaknya, lalu suasananya yang asri, segar, dan masih alami, dan juga ada spot foto untuk pengunjung. Kemudian teks 2 berjudul Aladin, yang menceritakan seorang pemuda yang bernama Aladin yang melakukan perjalanan bersama pamannya. Aladin menemukan lampu ajaib, kemudian lampu itu dia gunakan untuk berbagai kebaikan. Dari kedua teks tersebut, kira-kira teks mana yang termasuk dalam cerita fantasi? Teks tentang Curug Cipendok atau teks tentang Aladin? Kira-kira yang mana? Ya, jadi yang termasuk dalam teks cerita fantasi yaitu teks yang berjudul Aladin. Mari kita baca bersama. Pada zaman dahulu di kota Persia
Hiduplah seorang anak laki-laki baik hati bernama Aladin. Ia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya yang tamak untuk merantau ke kota. Di tengah perjalanan, pamannya meminta Aladin untuk masuk ke suatu lorong. "Masuklah, di sana kau bisa mengambil harta sepuasmu. Hanya tolong ambilkan aku lampu." Aladin didorong oleh pamannya hingga terperosok ke suatu lorong yang gelap. Saat Aladin menyusuri lorong tersebut, kemudian ia dikagetkan dengan tumpukan emas dan berlian di sana. Aladin sangat takjub sekaligus bingung, mengapa harus dia yang mengambil dan bukan pamannya. Saat ia akan mengambil sebanyak-banyaknya, ia kemudian teringat pesan ibunya bahwa jangan tamak. Kemudian ia memutuskan untuk mengambil sebuah lampu saja dan satu butir berlian untuk ibunya. Saat ia akan keluar lorong, alangkah terkejutnya Aladin bahwa jalan tempat ia terperosok tadi sudah tertutup. Aladin merasa sedih dan termenung. Ia duduk di dekat tumpukan emas dan tidak sengaja menggosok lampu yang dibawanya. Tiba-tiba keluar jin dan berkata, "Hahaha, hai Aladin, aku punya 3 permintaan yang bisa aku kabulkan. Pergunakanlah sebijaknya." Aladin kebingungan, tetapi sangat senang. Akhirnya ia meminta untuk dipulangkan. 2 permintaan lainnya ia gunakan untuk menolong keluarganya dan orang di sekitarnya. Aladin dan ibunya hidup bahagia selamanya. Kemudian dari teks yang berjudul Aladin, kira-kira apa saja unsur-unsurnya? Mari kita telaah bersama. Yang pertama, tema, yaitu kepatuhan Aladin. Tadi di cerita tersebut kan menjelaskan bahwa Aladin patuh terhadap nasihat ibunya. Kemudian penokohan yang berisi tokoh dan watak. Ini tokoh yang kita telaah yaitu Aladin dan paman. Tokoh Aladin memiliki watak baik hati dan penurut karena dia mau ketika disuruh untuk masuk ke dalam lorong, dan juga dia menuruti perintah ibunya. Yang kedua, paman. Paman ini wataknya tamak seperti yang dijelaskan dalam cerita tersebut. Lalu alur yang digunakan yaitu alur maju karena menceritakan kejadian dari awal hingga akhir. Lalu latar terbagi menjadi 3 latar tempat, yaitu di kota Persia dan di lorong. Kemudian waktunya yaitu siang hari, dan suasananya yaitu menegangkan. Suasana menegangkan ini ketika Aladin akan keluar dari lorong tapi lorongnya malah tertutup. Kemudian sudut pandangnya yaitu orang ketiga serba tahu, karena di sini penulis menyebutkan langsung nama yaitu Aladin, bukan kata aku seperti itu ya. Lalu amanatnya. Nah, di amanat ini yaitu pesan yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Apa saja? Yang pertama, kita harus patuh terhadap nasihat orang tua. Yang kedua, hidup harus saling tolong menolong, karena Aladin setelah mendapat lampu, dia menolong keluarganya dan menolong orang banyak. Seperti ini kira-kira bentuk jika dijadikan sebuah tabel ya. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Seperti yang kita tahu, struktur itu kan urutan ya. Jadi urutan ini merupakan bagian-bagian yang menyusun cerita fantasi. Yang pertama ada judul cerita fantasi. Berikutnya struktur yang pertama orientasi atau tahap pengenalan atau tahap pendahuluan. Biasanya pada awal-awal pengenalan tentang cerita seperti itu. Kemudian yang kedua komplikasi. Ini merupakan tahap munculnya masalah hingga masalah mulai memuncak. Jadi pada tahap ini biasanya seperti pengantar seperti pengantar menuju adanya masalah dalam cerita. Lalu tahap klimaks ini merupakan tahap memuncaknya masalah. Jadi inti masalahnya itu ada di tahap klimaks. Yang terakhir ada resolusi atau tahap penyelesaian masalah. Nah, jadi adanya judul, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi ini merupakan tahap-tahap yang menyusun sebuah cerita fantasi. Tahap ini harus runtut ya dari awal hingga akhir. Nah, dari cerita yang berjudul Aladin, kira-kira bagaimana strukturnya? Yang pertama judul, ya judulnya yaitu Aladin. Kemudian tahap orientasi atau pengenalan, ini pada kalimat yang ibu beri warna biru ya, merupakan tahap orientasi atau pengenalan, yaitu pengenalan cerita. Berikutnya tahap komplikasi atau munculnya masalah, ini yang ibu beri warna merah ya, yang dari kata masuklah
hingga ke bukan pamannya, seperti itu. Berikutnya tahap klimaks, ini yang ibu beri warna ungu ya. Tahap klimaks ini atau tahap puncaknya masalah terjadi ketika Aladin sampai di lorong, tapi dia ingat pesan ibunya bahwa ia tidak boleh tamak. Jadi ia hanya mengambil lampu ajaib dan juga berlian untuk ibunya. Setelah itu ketika dia akan keluar, lorong tersebut malah tertutup, seperti itu ya. Jadi ini merupakan puncak masalahnya. Berikutnya tahap resolusi atau penyelesaian. Ini yang ibu beri warna oranye. Nah, pada tahap resolusi ini merupakan tahap ketika Aladin sedang kebingungan akan keluar lorong yang tertutup itu. Dia tidak sengaja menggosok lampunya, kemudian keluar jin. Akhirnya dengan bantuan jin ia bisa keluar dari lorong dan ia bisa menolong orang banyak. Jadi seperti itu struktur dari teks cerita fantasi yang berjudul Aladin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya melalui WA. Jangan lupa soal-soal latihan di buku Bu Pena, itu yang buku yang warna pink itu dikerjakan ya. Nanti ketika pembelajaran tatap muka akan ibu cek. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.